Honda menangis jika Marc Marquez hengkang dari Repsol tahun depan. Suasana muram sangat terlihat jelas di garasi Honda pada tes pramusim MotoGP sepekan lalu di Sepang. Karena usai tes Valencia, Marc Marquez memperjelas fakta bahwa prototipe pertama untuk tahun 2023 bukanlah motor pemenang. Tak heran jika rider berusia 29 tahun itu mengharapkan peningkatan yang jelas untuk tes Sepang. Selama 3 tahun terakhir, Jorge Lorenzo, Johann Zarco, dan Maverick Vinales semuanya mengakhiri kontrak mereka masing-masing dengan Honda, KTM, dan Yamaha lebih awal. Akankah Marquez mengikuti jejak mereka bertiga setelah 2023? Para insinyur di HRC, atau Honda Racing Corporation yang melempem selama lebih dari 3 tahun, belum mengembangkan apapun yang layak dilihat untuk tes penting selama 3 hari di Malaysia. Dan tidak perlu menjadi teknisi top untuk menyadari bahwa jika Honda tidak dapat memikirkan apapun selain swing arm aluminium calyx dan sistem exhaust Akrapovic, kemudian hanya menempati peringkat 6 alias terakhir dalam klasemen merek, pabrikan motor terbesar di dunia itu akan dalam bahaya. Karena meski ada perkembangan di bidang aerodinamika, sejauh ini Honda tidak lain hanya meniru Aprilia dan Ducati. Dan puncak ketidakberdayaan mereka adalah tindakan nekat mengirim Stefan Bridle dan Marc Marquez ke lintasan tanpa winglet pada tes sore terakhir. Marc Marquez menjelaskan bahwa belum ada yang berubah pada motornya dalam 3 bulan sejak Valencia. Dan tampaknya Baby Alien tidak terlalu terkesan dengan manajer teknis Ken Kawauchi yang baru, mantan manajer teknis Suzuki. Setelah bencana di musim 2022 tanpa kemenangan, hanya 2 podium dalam 20 balapan, Honda sangat membutuhkan revolusi teknis. Tetapi kemustahilan begitu besar sehingga setelah 3 tahun yang sulit, belum ada arah yang ditentukan. Setidaknya petinggi di Jepang dan manajer tim Alberto Puig sekarang tahu. Kami tertinggal di semua area, katanya. Setelah merenung, Marc mengatakan performa mesinnya bagus, tapi kami tidak bisa menggunakannya di track. Jelas traksinya kurang, kami memiliki top speed yang lebih rendah dari lawan kami. Di garasi tim bos HRC Jepang Kuwata, Kokubu, dan Kawauchi terlihat berlarian dengan wajah serius. Muncul pertanyaan berapa lama Presiden HRC Wakaibayashi dapat mempertahankan jabatannya. Wajah muram para manajer Honda punya alasan yang jelas. Jika Honda tidak memberikan hasil pada 2023, Marc Marquez bisa saja pensiun setelah 2023, atau dia akan pindah ke kompetitor. Dia telah mengirim adiknya Alex ke Ducati sebagai sinyal menyerah dengan performa motor Honda. Sulit untuk menilai seberapa besar kemungkinan Marc Marquez akan pindah pabrikan pada tahun 2024. Marquez akan pindah jika sering mengalami kekalahan dan jika hasilnya di luar 3 besar secara terus-menerus. Selama beberapa tahun terakhir, manajer HRC bikin Marc dongkol dalam beberapa hal. Seperti saat mereka memboyong Alex ke tim Repsol untuk tahun 2020. Namun kemudian menggantikannya sebelum balapan pertama dengan Paul Espargaro yang 2 kali naik podium dalam 2 tahun bersama motor Honda RC213V. Jumlah yang sama dengan Alex di tahun rookie-nya di 2020. Baru-baru ini Marc Marquez menyatakan bahwa dia belum menemukan celah dalam kontrak HRC-nya yang memungkinkan dia untuk keluar dari kesepakatan pada akhir musim 2023. Kemudian dia menambahkan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan pemutusan kontrak prematur 2 bulan sebelum balapan pertama. Namun selambat-lambatnya akhir April di GP Jerez atau bulan Mei di GP Le Mans, peak hengkangnya Marquez dari Honda akan kembali menguat.
ketika superstar Honda itu kemudian mencapai hasil yang serupa dengan tahun 2022 dan tidak memiliki peluang untuk merebut gelar. Kemudian diklarifikasi pabrikan mana yang kemungkinan akan menerima pembalap paling sukses dalam 15 tahun terakhir itu. Bagi Honda, mungkin itu akan menjadi skenario terburuk. Tidak heran jika manajer HRC gelisah. Honda mungkin akan menangis jika ditinggal Marquez.